Selamat sore Pak Ranto, kami dari Grup Solid akan mempresentasikan kembali mengenai pemahaman kami pada materi pemikiran Machiavelli. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sieni. Saya akan menjelaskan dua pokok gagasan pertama dari bacaan Harvey J. Mansfield mengenai pemikiran Machiavelli. Pokok gagasan yang pertama adalah bahwa politik sangat berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Machiavelli, inti dari politik adalah bagaimana seorang penguasa mempertahankan dan juga memperkuat memperkuat kekuasaan agar negara ini tetap stabil. Dalam dunia politik, sering sekali terjadi perebutan kepentingan dan juga konflik, sehingga seorang pemimpin tidak cukup hanya menjadi orang baik, tetapi juga harus tegas, kuat, dan juga mampu mengambil keputusan yang efektif. Machiavelli memandang bahwa stabilitas negara lebih penting dibandingkan sekedar mempertahankan moralitas ideal. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, seorang penguasa bisa saja melakukan tindakan keras demi menjaga keamanan negara. Pokok gagasan yang kedua adalah pandangan Machiavelli mengenai sifat manusia. Menurutnya, manusia pada dasarnya cenderung egois, mudah berubah, dan juga lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Ketika situasi menguntungkan, rakyat bisa terlihat setia, tetapi ketika keadaan berubah, mereka dapat meninggalkan pemimpinnya. Karena itu, Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa tidak boleh terlalu bergantung pada kebaikan hati para rakyat. Pemimpin harus memiliki wibawa dan juga kekuatan agar tetap ditaati. Dari pemikiran ini muncul pandangan Machiavelli bahwa lebih aman bagi seorang penguasa untuk ditakuti daripada terlalu dicintai selama ia tidak dibenci rakyat. Selain itu juga, berdasarkan kutipan dari Machiavelli dalam materi, terdapat beberapa ciri politik penaklukan. Ciri pertama adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan untuk menguasai pihak lain. Politik penaklukan biasanya tidak dilakukan melalui persetujuan rakyat, melainkan melalui ancaman, perang, dan juga pemaksaan. Ciri yang kedua adalah adanya tujuan memperluas kekuasaan dan juga dominasi. Penguasa ingin menguasai wilayah lain demi keuntungan politik, ekonomi, ataupun militer sendiri. Berikutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pokok gagasan berikutnya dan ciri politik penaklukan. Nah, di mana pokok gagasan ketiga itu berisi bahwa tujuan utama politik menurut Machiavelli sendiri ialah menjaga stabilitas dan keamanan negara. Machiavelli menilai bahwa negara yang stabil itu jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan idealisme moral yang memang sulit diterapkan dalam situasi nyata atau real. Misalnya, ketika terjadi pemberontakan atau ancaman perang, seorang pemimpin itu terkadang harus mengambil tindakan keras agar negara tidak jatuh dalam kekacauan yang lebih hebat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Machiavelli itu lebih menekankan pada efektivitas politik dibandingkan cara-cara berbau moral atau etika. Nah, pokok gagasan keempat itu bahwa seseorang penguasa harus realistis dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik. Machiavelli sendiri menolak pandangan politik yang terlalu idealis karena menurutnya dunia politik itu penuh persaingan dan konflik sehingga pemimpin harus cerdas dalam membaca situasi dan memiliki strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasinya pada saat itu. Penguasa yang terlalu lemah atau terlalu baik itu justru dapat kehilangan kekuasaan dan menyebabkan negara menjadi tidak stabil menurutnya. Selanjutnya, ciri politik penaklukan itu adalah rakyatnya yang ditaklukkan sering diperlakukan hanya sebagai alat kekuasaan saja. Dalam politik penaklukan sendiri, rakyat itu biasanya dipaksa untuk bekerja, untuk bayar pajak yang secara tinggi, atau menyerahkan hasil bumi demi kepentingan penguasanya. Nah, ciri lainnya itu adalah penggunaan rasa takut sebagai alat pengendalian rakyat-rakyatnya, di mana penguasa menunjukkan kekuasaan atau kekuatan militer dan hukuman keras agar masyarakat tidak berani melawan. Selain itu, moralitas juga sering dikesampingkan demi mencapai kemenangan politik, di mana tindakan ini seperti manipulasi, seperti tipu daya, bahkan kekerasan itu juga dianggap sah selama membantu mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Nah, contoh politik penaklukan dalam sejarah adalah penjajahan
bangsa Belanda pada Indonesia, di mana pada awalnya Belanda datang untuk berdagang melalui VOC, tapi lama-kelamaan mereka justru mulai menguasai wilayah Nusantara dengan kekuatan militer dan juga strategi politik adu domba mereka. Belanda bahkan memanfaatkan konflik antar kerajaan Indonesia agar lebih mudah menguasai wilayah-wilayah tertentu. Setelah berhasil menguasai daerah tersebut, akhirnya Belanda mengambil hasil bumi dari tiap daerah tersebut untuk memanfaatkan SDA-nya atau sumber daya alamnya untuk kepentingan negara mereka sendiri. Baik, saya akan menjelaskan pokok gagasan terakhirnya. Melanjutkan contoh politik penaklukan serta menjelaskan pandangan kelompok kami mengenai aspek moral politik penaklukan. Nah, pokok gagasan kelima adalah bahwa politik dalam kondisi tertentu dapat menggunakan paksaan atau kekerasan. Menurut Machiavelli, dia berpendapat bahwa seorang penguasa terkadang itu perlu menggunakan tindakan keras untuk menjaga kekuasaan dan keamanan negara. Nah, namun Machiavelli juga menegaskan bahwa penguasa harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kebencian rakyat. Jika rakyat terlalu menderita, maka pemberontakan dapat terjadi dan justru bisa mengancam kekuasaan penguasa. Melanjutkan contoh penjajahan Belanda di Indonesia, salah satu bentuk politik penaklukan terlihat dalam sistem tanah paksa atau Kulturstelsel. Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi, teh, dan juga tebu untuk keuntungan si Belanda. Akibat sistem tersebut, banyak rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, bahkan kelaparan. Rakyat Indonesia juga kehilangan kebebasan untuk menentukan nasib bangsanya sendiri karena seluruh keputusannya penting dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena adanya unsur dominasi, kekerasan, pemaksaan, dan penguasaan terhadap bangsa lain demi keuntungan ekonomi dan politik, maka penjajahan Belanda merupakan contoh nyata politik penaklukan. Nah, menurut kelompok kami, politik penaklukan tidak baik secara moral karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Politik penaklukan membuat pihak yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah. Akibatnya, kelompok yang ditaklukkan kehilangan hak, kebebasan, dan martabatnya sebagai manusia. Politik penaklukan juga sering menyebabkan perang, penindasan, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun Machiavelli melihat politik secara realistis, kami juga berpendapat bahwa kekuasaan tetap harus dibatasi oleh moralitas. Seorang pemimpin seharusnya menggunakan kekuasaan untuk melindungi rakyatnya dan menciptakan kesejahteraan, bukan untuk menindas atau menguasai pihak lain demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, politik yang baik adalah politik yang tetap menghormati nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan setiap bangsa. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai politik penaklukan berdasarkan pemikirannya Machiavelli. Terima kasih. Terima kasih.